Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal P3K tahun 2023. Kali ini kita akan bahas soal wawancara. Kita akan bahas 10 buah soal. Jadi ini adalah sudah part yang ke-56. Bagi Bapak Ibu yang minat file PDF soal SJT dari part 1 sampai 50 dapat menghubungi nomor WA yang tertera di akhir pembahasan video ini. Soal yang pertama, apa motivasi Anda menjadi ASN? A. Saya ingin memiliki gaji tetap dan jaminan hari tua. B. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. C. Pilihan terakhir saya karena selalu ditolak melamar kerja di perusahaan swasta. D. Orang tua saya berharap saya menjadi ASN. Kali ini kita bahasnya per poin. Kita lihat masing-masing option ini poinnya berapa. Nanti kita juga akan tandai yang poinnya 4 atau yang poinnya paling tinggi. Kalau yang A ini poinnya adalah 3, yang B itu adalah yang paling tinggi. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. Ini adalah jawaban dengan poin tertinggi. Kita lihat yang C, itu poinnya 1. Mengatakan bahwa ASN itu pilihan terakhir. Jadi seolah-olah bukan pilihan yang pertama, bukan yang diharap-harapkan. Kalau yang D, ini poinnya 2. Soal kedua, mengapa kami harus menerima Anda sebagai ASN? Di sini ASN P3K. A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya patuh dan siap disuruh mengerjakan apa saja. Karena ini adalah impian orang tua saya, jadi tolong bantu saya. D. Saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. Jadi kalau ditanya mengapa kami harus menerima Anda, jadi keluarkan seluruh potensi yang dimiliki. Dah jawabannya itu adalah yang 4. Kita kuliah di formasi yang kita lamar, artinya jurusan kita sama dengan formasi yang kita lamar. Dan kita juga berniat untuk mengembangkan karir di bidang itu. Kalau yang B, poinnya juga cuma 2. Yang C ini yang paling rendah. Seolah-olah benar-benar mengemis. Jadi tidak boleh juga di wawancara ini seolah-olah kita mengemis dan menginginkan, pokoknya menghalalkan segala cara untuk bisa diterima. Tidak perlu seperti itu. Jadi standar-standar saja. Kalau yang D, saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. Nah, ini poinnya 3. Soal ketiga, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja? A. Saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. B. Tergantung situasi dan kondisi saya pada saat itu. C. Saya siap namun kalau bisa di daerah perkotaan. D. Saya hanya mau ditempatkan di daerah home base saya. Nah, di sini posisi kita yaitu sedang melamar pekerjaan. Jadi kita harus tunjukkan semangat kita. Mau ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini yang poinnya 4. Kalau yang B ini tergantung sikon, poinnya 2. Kalau yang C ini poinnya 3, yang D poinnya 1. Soal keempat, mengapa Anda melamar pada formasi ini? A. Saya sudah mencari informasi mengenai formasi ini dan saya tertarik. B. Saudara saya bekerja pada bidang ini dan menyarankan saya melamar pada bidang ini. C. Formasi ini sedikit peminatnya sehingga peluang saya diterima lebih besar. D. Saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Dan kita lihat, mungkin yang meragukan yang mana yang poinnya paling tinggi, mungkin pilihannya antara A dengan D. Kalau B, karena pengaruh orang lain, disarankan orang lain, ini poinnya mungkin rendah. Yang C juga rendah. Karena sedikit peminatnya, maka kita pilih itu. Ini juga rendah. Kita lihat. Jadi saya sudah mencari informasi mengenai formasi ini dan saya tertarik, itu poinnya 3. Jadi yang poinnya 4 itu yang D. Kita lihat yang B 1, yang C 2, dan yang D itu 4. Saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Sehingga orang itu benar yakin bahwa kitalah yang pantas untuk ditempatkan di formasi tersebut. Soal kelima,
Dari resume Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk jabatan yang Anda lamar. Bagaimana pendapat Anda? A. Untuk itulah saya melamar jabatan ini karena saya sudah matang secara pengalaman. B. Saya memang sudah ahli di bidang ini, jadi tolong terima saya. C. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. D. Itulah sebabnya banyak perusahaan swasta yang mau merekrut saya sebelumnya, namun saya lebih suka menjadi ASN. Kalau kita lihat yang B, jangan terlalu mengemis, jangan gunakan kata tolong terima saya, jangan. Yang D ini terkesan sombong sekali. Itulah sebabnya banyak perusahaan swasta yang mau merekrut saya sebelumnya, namun saya lebih suka jadi ASN. Jadi pilihannya poin 4 itu mungkin antara A dengan C. Kita lihat yang A itu poinnya 3. Yang B 1, yang C yang 4. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. Jadi ada progres lagi yang harus ditujunya. Di situ terlihat semangat untuk terus berkembang. Kalau yang D, ini poinnya 2. Soal ke-6, apakah Anda mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? A. Memaafkannya karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. B. Memaafkannya namun sulit melupakannya. C. Saya tidak dendam namun tidak akan pernah mau berteman lagi dengannya. D. Tentu saja tidak, saya akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Di sini poin yang tertinggi itu sudah jelas di A. Kalau yang B, memaafkan tapi tidak melupakan. Saya tidak dendam, namun tidak akan pernah mau. Nah, tidak akan pernah mau berteman lagi, ini jelas masih ada dendam. Tentu tidak, saya akan cari kesempatan untuk balas dendam. Nah, ini poinnya yang paling kecil. Jadi, jangan menjadi orang yang berdendam. Soal ke-7, apakah pendapat Anda tentang WFH atau work from home? Jadi, sewaktu-waktu, karena situasi tertentu, seperti kemarin itu karena COVID-19, kita akhirnya dirumahkan atau WFA. Nah, kalau seandainya di masa depan saat Bapak Ibu sudah lulus P3K terjadi lagi hal seperti ini, maka pendapat Bapak Ibu bagaimana? A. Bekerja sambil menikmati waktu bersama keluarga. B. Matikan handphone supaya tidak dihubungi kantor. C. Terasa seperti hari libur. D. Kesempatan untuk membuka usaha sampingan. Poin yang tertinggi itu adalah 4. Kita bekerja tapi juga bisa menikmati waktu bersama keluarga. Kalau yang B, ini jelas tidak tepat. Matikan handphone supaya tidak dihubungi kantor. Terasa seperti hari libur. Nah, berarti dia tidak bekerja. Terlalu kebablasan menikmati WFH-nya sehingga seperti liburan. Yang D, kesempatan membuka usaha sampingan. Jadi di sini tidak lagi memikirkan pekerjaan. Jadi yang poin yang B itu 1, yang C itu 2, yang D itu 4. Yang D itu 3. Soal ke-8, bagaimana respon Anda jika atasan Anda lebih muda dari Anda? A. Tidak mau disuruh olehnya. B. Biasa saja dan bekerja seperti biasa. C. Memanggil dengan namanya. D. Tetap menghormati dan menghargai sebagai pimpinan. Ini mungkin saja bisa terjadi nanti Bapak Ibu memiliki kepala sekolah yang usianya jauh lebih muda dari Bapak Ibu. Karena sekarang ini kepala sekolah yaitu dari guru penggerak, kemudian guru penggerak itu sebagian besar masih muda-muda, bisa jadi mereka menjadi kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, bagaimana sikap Bapak Ibu? Poin tertinggi itu tentu di D. Tetap menghormati dan menghargainya sebagai pimpinan. Kalau yang A ini jelas poinnya 1, tidak mau disuruh olehnya. Padahal dia adalah atasan kita. Biasa saja dan bekerja seperti biasa, poinnya 3, memanggil dengan namanya ini kurang sopan, poinnya 2. Walaupun kita terlalu akrab dengan dia, walaupun dia adik kelas kita zaman dahulunya, walaupun dia usianya jauh di bawah kita, yaitu tetap panggil dengan sebutan yang menghormati jabatannya saat di kantor atau di sekolah. Panggil dengan Bapak atau Ibu. Soal ke-9, bagaimana cara Anda menyelesaikan suatu pekerjaan? A. Harus menyelesaikan suatu pekerjaan sampai tuntas baru bisa mengerjakan yang lain. B. Menunggu sampai waktu deadline-nya sudah dekat. C.
C langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya saya punya waktu untuk mengecek ulang pekerjaan saya. D menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitas. Di sini yang A poinnya 3. Kita lihat yang poinnya 4 itu, kalau yang B ini jelas tidak. Menunggu sampai waktu deadline-nya sudah dekat. Berarti ini tipe orang yang tergesa-gesa. Baru mendekati deadline, baru dikerjakan. Kalau yang D, nah ini cepat namun tidak selamat karena tidak memperhatikan kualitas. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya punya waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan sehingga hasilnya lebih maksimal. Soal ke-10, apakah gaji Anda sebagai ASN akan mencukupi kebutuhan Anda nantinya? A sudah cukup, namun saya akan mencari penghasilan sampingan yang tidak akan mengurangi kinerja saya sebagai ASN. B terpaksa dicukup-cukupkan saja. C gaji ASN sudah cukup untuk memenuhi kesejahteraan hidup. D tidak cukup karena saya terbiasa dengan kehidupan yang mewah dari orang tua saya. Kalau dilihat di sini yang A, jawabannya memang benar sudah cukup. Namun ada namunnya, yaitu mencari penghasilan sampingan. Walaupun di sini dikatakan tidak akan mengurangi kinerja sebagai ASN. Kalau punya pekerjaan sampingan, otomatis itu akan berkurang konsentrasinya karena memang handle 2 pekerjaan. Kita lihat poinnya ini 3. Yang B, ini terpaksa. Nah, ada kata terpaksanya. Terpaksa dicukup-cukupkan saja. Ini poinnya rendah. 2. Yang C, kita harus optimis bahwa gaji itu cukup. Jadi tujuan kita bukan untuk kaya, tapi hanya untuk sejahtera. Memenuhi kesejahteraan hidup. Jawabannya adalah C. Kalau yang D tidak cukup karena saya terbiasa dengan kehidupan yang mewah. Nah, ini otomatis poinnya 1. Baik Bapak Ibu, ini masih bagi yang berminat file PDF yang berisi soal SJT dari part 1 sampai 50, dilengkapi dengan kunci jawaban, soalnya berjumlah 267 butir, kemudian hanya dengan 20K saja Bapak Ibu sudah bisa memilikinya. Bisa di print, bisa dicoret-coret, bagi Bapak Ibu yang gaya belajarnya mungkin visual ya. Yang minat bisa menghubungi WA yang tertera. Demikian saja Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.